Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kemarin kita sudah membahas bagaimana berdoa ketika mengalami depresi. Kemarin barusan malah hari yang lalu kita telah membahas bagaimana menjaga supaya kita memiliki ketenangan hati. Hari ini saya akan meneruskan sebuah tips untuk mampu menata diri agar memiliki ketenangan hati. Kenapa tema ini penting? Begini saudara. Saudara, saya ini bukan robot. Saudara, saya ini manusia yang memiliki perasaan, yang memiliki fisik, yang bisa sakit, yang memiliki jiwa dan roh. Dan penyakit bisa datang di 3 area itu. Penyakit fisik, tubuh, penyakit rohani kita, spiritual, penyakit jiwa, kejiwaan. Caranya adalah agar kita terbebas dari itu, yakni kita harus mampu menata diri. Makanya Rasul Paulus pernah memberi nasihat di jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam segala hal, ketika rezekimu melimpah, atau sebaliknya ketika karena pandemi semua krisis, barang-barang naik, tak hanya bensin tetapi juga gula, minyak bahkan menjadi sulit dibeli. Ada subsidi tapi harganya murah, bagus, tapi barangnya nggak ada. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana kita mampu menghadapi itu? Mungkin kita akan berkata, komentar, wah itu kan gampang diomongke, tidak mudah dilakukan. Memang tidak mudah. Hal-hal yang baik selalu tidak mudah. Tapi kata tidak mudah itu bukan mustahil. Pasti kalau orang lain bisa, kita juga bisa. Apalagi sebagai umat beriman. Saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca bagian dari firman Tuhan, bagaimana kita memiliki ketenangan hati. Mazmur 116 ayat 7. Kemarin kita baca, tapi kita akan ulang dan berdalam. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat 7. Tips yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Tips yang kedua dari ayat yang sama, Mazmur 116 ayat 7 adalah berefleksi akan pengalaman hidup masa lalu. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Datang kepada Tuhan bukan menuntut supaya dia mau menuruti apa yang kita doakan. Tidak. Tapi datang kepada Tuhan dengan penyerahan hati. Tuhan beri kekuatan menjalani hidup yang berat. Dan berefleksi akan masa lalu. Karena Tuhan telah banyak menolong di masa lalu kita. Tapi itu harus direfleksikan, diingat-ingat. Sebab kalau tidak kita maunya doa, oh Tuhan kok mengabulkan orang lain, ya Tuhan harus mengabulkan permohonanku. Bukan begitu. Karena Tuhan punya hak sendiri. Tuhan punya kehendak yang tidak bisa dipaksa kita. Memohon boleh, tapi belum tentu dikabulkan sesuai kehendak Tuhan. Maka yang paling penting adalah mengenangkan kebaikan Tuhan, lalu kita semangat. Kalau dulu Tuhan menolong, sekarang pun pada saatnya nanti Tuhan menolong. Datang kepada Tuhan, berefleksi tentang masa lalu. Yang ketiga adalah Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7 dikatakan apa? Begini. Seperti
Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amsal 23 ayat 7a. Apa maksudnya? Maksudnya, selain datang kepada Tuhan, selain berefleksi pengalaman masa lalu, maka yang ketiga adalah mengolah rasa, pola pikir kita, membuat perhitungan dalam diri sendiri, mampu untuk menghayati hidup. Saudara, membuat perhitungan dalam diri sendiri berarti melatih diri untuk mampu menghadapi kesulitan, tantangan, bahkan ancaman dengan ketenangan dan yakin Tuhan menolong. Maka tips ketiga adalah bagaimana mampu mengatur, memanage diri sendiri. Lalu yang terakhir, kita bisa membaca bagian dari kesaksian Paulus pada kitab di Filipi. Ya, di kitab Filipi dikatakan Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ulangi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, apa tips ketiga? Tips yang ketiga adalah memohon kekuatan Tuhan. Tidak ada cara lain. Saya boleh mengaku bahwa saya ini pendeta sudah senior, lama. Boleh saja. Tapi apa artinya itu? Enggak ada. Kenapa? Kita tetap manusia. Lalu yang penting justru bukan itu ketika kita menghadapi kesulitan. Yang penting adalah bagaimana kita memohon kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka tips yang penting adalah memohon kekuatan Tuhan. Seorang istri menangis terseduh-seduh ketika suaminya sudah sakit kronis dan dokter tidak sanggup. Sementara sang suami yang bekerja, si istri tidak. Sambil menangis, dia berkata, Tuhan, kuatkanlah. Kalau memang suamiku sudah saatnya Engkau panggil, saya hanya bisa berserah. Tapi kuatkanlah juga hamba-Mu ini untuk merawat anak-anakku. Oh, anaknya 3 sudah kecil-kecil. Memang suaminya sulit untuk disembuhkan. Dokter sudah mengatakan dan akhirnya meninggal dunia juga. Si istri menangis histeris, tapi dia menahan diri lalu dia berkata, Tuhan, beri kekuatan untuk meneruskan semangat. Dan perkara dapat dia tanggung. Karena apa? Karena dia memohon kekuatan Tuhan. Meskipun dia harus bekerja lebih keras, bangun lebih pagi, tidur agak telat. Karena dia harus membantu di beberapa rumah untuk mencukupi kebutuhannya. Tapi itu kan cerita masa lalu. Karena ternyata anak-anaknya sukses, beasiswa karena pandai, beasiswa juga karena ada yang menolong, dan anak-anak, 3 anaknya sukses. Ibu ini sudah sepuh dan dia berkata, semua karena Tuhan. Jadi, yang penting untuk memiliki ketenangan adalah tidak menyerah pada masalah. Tapi tipsnya tadi dihayati. Bagaimana kita datang kepada Tuhan, bagaimana kita mengolah rasa, berefleksi tentang masa lalu, bahwa Tuhan menolong kita, dan bagaimana kita memohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa.
Tuhan, berilah kami kekuatan supaya sekalipun menghadapi penderitaan dan stres, tapi tidak berkepanjangan, apalagi kami menjadi depresi. Kami yang sudah terlanjur depresi, berkatilah supaya kami juga berubah dan kemudian menata diri untuk ditolong memiliki ketenangan. Bagi kami semua ya Tuhan yang punya keluarga yang menghadapi beban yang seperti ini, mampukanlah kami memberi perhatian untuk mendoakan dan tetap mengasihi, bahkan mendampingi untuk berobat. Kami tahu itu hanya sarana, yang utama adalah kasih Tuhan dan penyertaan Allah. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami menghayati kasih-Mu di tengah situasi apapun, dan kami meyakini penyertaan Tuhan. Amin.